Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan bisa mengikuti rangkaian praktikum biomedik 1. Oke, adik-adik tadi sudah melihat video teknis pelaksanaan pengukuran suhu tubuh manusia dan juga spirometer ya. Oke, di sini Bu Yuni hanya akan mengulas apa saja poin-poin penting dari pelaksanaan acara praktikum tersebut. Seperti yang kita ketahui, suhu tubuh manusia itu dapat menunjukkan kondisi kesehatan seseorang. Apalagi saat ini, pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini, suhu tubuh menjadi salah satu patokan syarat bisa tidaknya seseorang itu masuk ke dalam suatu lingkungan. Misal, kalian mau masuk ke sekolah, mau masuk ke kampus, mau masuk ke tempat-tempat umum, itu semuanya dicek dulu suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuh kalian itu tidak normal, maka kalian tidak diizinkan untuk masuk. Kenapa? Karena suhu tubuh itu dapat memotret kondisi kesehatan seseorang. Nah, misal suhu tubuh itu normalnya berapa? Oh, sekitar 36 sampai dengan 36,9 lah, 37 itu sudah demam. Tapi mungkin kita belum merasakan demam, tapi sebenarnya 37 itu sudah cukup tinggi. Normalnya adalah 36 sampai ya 36,9. Sehingga kalau kita dicek pakai termogan itu, nah itu kalau suhunya lebih dari 36,6 saja, itu kita sudah kesulitan untuk bisa masuk. Mungkin padahal di luar kita sedang habis panas-panasan, sehingga suhunya naik. Nah, suhu tubuh menjadi salah satu kesehatan dasar bagi seseorang, atau sebagai apa ya dek, semacam petunjuk kesehatan dasar seseorang. Tadi ada tensi, kemudian ada detak jantung, dan juga ada suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini kalian kalau di dalam video sebelumnya diukur menggunakan termometer ini ya, termometer raksa, termometer biasa yang banyak kalian mesti sering sekali melihat seperti ini. Ini ada tulisannya CO, ada tulisannya AX. CO itu adalah kavitas oris atau mulut, sedangkan AX adalah aksila. Aksila itu adalah ketiak. Jadi ini kenapa dikasih tanda seperti ini, ada AX, ada CO, karena kalau di lab, kalau tidak ditandai seperti ini bisa keliru, padahal habis dari ketiak terus ke mulut kan nggak lucu ya. Nah ini, sehingga diberikan tanda AX dan CO. Ini adalah tempat-tempat untuk mengukur suhu tubuh yang bagus, itu bagian mulut dan juga aksila. Tapi kok termogan itu hanya diukur di bagian dahi ya tidak apa-apa, karena memang dia sudah menggunakan infrared. Jadi mungkin lebih akurat, ini kan menggunakan air raksa. Jadi memang membutuhkan tempat yang paling bagus untuk mengukurnya adalah bagian mulut dan aksila. Selain itu ada tempat yang paling bagus sekali untuk mengukur suhu tubuh adalah bagian rektum atau bagian usus besar. Tapi kan kita tidak bisa melakukan hal itu, ya. Oke. Nah, nanti kalian akan membahas hasil dari data sekunder yang sudah diberikan. Di sini ada data probandus. Probandus itu adalah orang yang diperiksa. Itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini ada bagian aksila yang diperiksa, kavitas oris terbuka atau mulutnya terbuka, kavitas oris tertutup atau mulut tertutup, dan setelah kumur dengan menggunakan air es. Ingat ya, manusia adalah makhluk hidup yang bersifat homeostasis atau mampu mempertahankan suhu tubuh, tidak mengikuti lingkungannya. Misalnya begini, kita ada di kutub, tapi kan kita tidak terus suhunya ikut suhu lingkungan ya. Suhunya bisa minus, tapi tubuh kita tetap suhu normal. Kenapa? Karena kita bisa mempertahankan kondisi suhu tubuh kita. Terus kita panas-panas di luar misalnya, suhu tubuh kita juga tidak terus naik drastis ya, mengikuti suhu di lingkungan. Karena apa? Kita mampu menjaga kondisi tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Misal, kalau kita kepanasan, kita berkeringat. Fungsinya keringat adalah untuk membasahi kulit kita, sehingga
tubuh kita menjadi tidak panas. Terus kalau kita dingin, selain kita menggunakan baju tebal, tubuh kita juga akan keluar minyak. Nah, minyak itulah yang akan menutupi pori-pori tubuh kita agar panas tubuh itu tidak keluar melalui pori-pori. Itu adalah mekanisme homeostasis. Silahkan mekanisme itu dimasukkan di dalam pembahasan kalian. Ya, kenapa ya tubuh manusia itu cenderung normal meskipun ada di suhu yang sangat dingin atau suhu yang ekstrim panas misalnya? Yaitu karena manusia mampu mempertahankan suhu tubuhnya. Kita berdarah dingin atau panas? Oke ya, kita tidak seperti reptil. Kalau reptil, dia suhunya mengikuti suhu lingkungan. Makanya sering kita lihat kalau di halaman di sawah ya, kenapa kalau sudah panas itu kadal, kemudian ular mungkin akan keluar untuk berjemur, karena dia bisa mengaktifkan enzim-enzimnya itu ketika suhu tubuhnya sudah hangat. Nah, itu dia. Kita beda dengan makhluk reptil tersebut karena kita diberikan kemampuan untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal. Jadi meskipun suhunya dingin, suhunya panas, kita tetap bisa melakukan aktivitas metabolisme di dalam tubuh tanpa ada gangguan. Itu. Nah, nanti yang harus kalian tuliskan di dalam pembahasan tadi di hasil ya, tadi ada bagian aksila, kavitas oris terbuka, tertutup, dan setelah kumur es. Setelah kumur es asumsinya harusnya dingin. Tapi kok suhu tubuh kita tidak menjadi dingin, tetap normal, ya bagus, berarti tubuh kita mampu mempertahankan suhu tubuhnya secara normal. Oke, yang harus kalian bahas untuk pembuatan laporan acara pengukuran suhu tubuh adalah bandingkan suhu manusia yang diperoleh dari percobaan ini yang datanya sudah kalian peroleh dengan berbagai macam pengukuran tadi. Ada yang kavitas oris terbuka, tertutup, ada yang di bagian aksila, ada yang setelah kumur dengan menggunakan AITS. Tuh. Kemudian bahas perbedaan yang terjadi. Kenapa ya kok bisa berbeda? Kalau beda, kalau tidak beda, ya berarti nggak apa-apa karena memang manusia itu mau diperlakukan seperti apa, suhunya tidak akan terus drastis naik atau drastis turun karena dia mampu mempertahankan suhu tubuh. Oke, jadi mekanisme mempertahankan suhu tubuh silakan dimasukkan di dalam pembahasan. Kemudian bahas faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Apa saja? Orang yang demam, karena terjadi infeksi di dalam tubuhnya, maka dia menjadi demam. Jadi demam itu bukan penyakit ya, demam itu adalah manifestasi klinis atau gejala klinis yang muncul akibat suatu kejadian. Entah dia ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan adanya proses demam tadi. Jadi demam itu hanya indikasi saja. Ya, orang yang suhunya tinggi, demam, itu kenapa? Oh, mungkin dia sedang sakit. Sakitnya kenapa nggak boleh masuk ke ruangan kalau suhunya tinggi? Ya mungkin karena dia sedang infeksi, bisa saja virusnya corona atau yang lain. Kalau suhunya rendah kenapa? Ya mungkin dia mengalami hipotermia. Ya, dia kurang makan, ada di suhu yang sangat dingin, kemudian tidak menggunakan baju pelindung yang cukup. Itu bisa mengalami hipotermia karena terpaparnya terus-menerus. Kemudian bahas juga akibat yang ditimbulkan dari tidak normalnya suhu tubuh. Ya, suhu tubuh tidak normal bisa menyebabkan apa? Menyebabkan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh menjadi terganggu karena hormon dan enzim ya khususnya hanya bisa bekerja pada kondisi suhu tubuh normal. Silakan nanti dibahas. Kemudian solusinya bagaimana? Ya, biar suhu tubuhnya tetap normal. Itu adik-adik untuk yang acara pengukuran suhu tubuh. Lalu bagaimana yang spirometer? Oke, kalian sudah melihat juga di video sebelumnya menggunakan pengukuran paru-paru kita menggunakan spirometer. Ingat, ini hanya bisa mengukur kapasitas vital paru-paru, di mana kita menarik nafas sekuat-kuatnya, kemudian meniup yang sekuat-kuatnya sampai jarumnya berputar. Nah, disitulah akan menunjukkan kapasitas vital paru-paru. Berapa tahu kapasitas vital paru-paru kita? Nah, kita bisa lihat ya di dalam buku petunjuk praktikum kita bahwa kapasitas vital paru-paru kita adalah sekitar 4.500 sampai 5.000 ml. Nah, apa yang harus kalian bahas nanti? Ya,
dengan kondisi yang ada, yang data yang kalian peroleh, apa yang harus kalian bahas yang pertama? Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang. Jadi orang itu ada yang nafasnya cepat, ada yang lambat, ada yang normal. Nah itu dipengaruhi oleh apa? Silahkan dicari. Kemudian bandingkan hasil percobaan antara laki-laki dan perempuan. Bahas setiap hasil yang diperoleh, kemudian akibat yang ditimbulkan dari pernafasan manusia. Kemudian apa penyebab ketidaknormalan pernafasan manusia itu? Ya, mungkin dia tegang, habis olahraga, dan bagaimana solusinya? Nah, kurang lebih itu nanti yang akan kalian bahas di dalam laporan pengukuran suhu tubuh dan juga spirometer. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa membaca lagi buku petunjuk praktikumnya dan juga berkonsultasi dengan dosen pengampu. Oke adik-adik, untuk praktikum acara suhu tubuh dan spirometer, Bu Yuni cukupkan. Tetap sehat, tetap menjaga protokol COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.